Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala dawuh, qala matur mengadu. Qala matur sapa ba'du sahabati sebagian sahabat matur lin Nabi marang Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sebagian sahabat matur atau mengadu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaifa halika ya apa naroka? Kaifa halika ya apa naroka ningali ingsun ing sira fil jannati ing dalem swarga. Wa anta hale utawi panjenengan iku fit darajati ing dalam derajat al-aula kang luhur. Wa nahnu utawi ingsun iku asfalu luhi asor mingka tinimbang saking panjenengan. Jadi bermula atau berawal dari ucapan sahabat kepada Nabi bahwasanya bagaimana nanti saya di surga nanti memandang wahai Rasul, sedangkan engkau adalah orang yang derajatnya sangat tinggi dan kami adalah orang yang hina, derajatnya ada rendah. Maka Allah menurunkan ayat wa may yuti'illaha wa rasulah faulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Wa hasuna ulaika rafiqa. Allah menurunkan ayat wa may yuti'illah barang siapa taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, maka mereka nanti akan bersama orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Siapa? Yaitu para nabi, para siddiqin. Siapa siddiqin? Afadili ashabil anbiya. Siddiqin itu adalah teman-temannya para nabi. Nabi Muhammad mempunyai teman namanya sahabat. Nabi Isa mempunyai teman namanya hawariyun dan sebagainya. Siddiqin itu adalah orang-orang yang menjadi sahabatnya para nabi. Dia adalah orang yang pertama kali berkata benar dan membenarkan tentang diangkatnya seorang nabi. Wasyuhada, dan orang-orang yang mati di dalam peperangan memperjuangkan agama Islam. Wasolihin, dan orang-orang soleh. Orang-orang soleh yaitu selain nabiin, siddiqin dan syuhada. Ada orang-orang soleh, para wali, para aulia, para ulama, itu orang-orang soleh. Wa khasuna alaika rafiqa, mereka itu orang-orang yang pertemanannya itu adalah baik. Berteman dengan sesama orang soleh, berteman dengan sesama hamba Allah, dia adalah orang yang baik. Itu adalah sifat dari solihin, ataupun siddiqin, ataupun syuhada, ataupun nabiin. Itu adalah orang-orang yang pertemanannya baik. Tidak ada tendensi berteman dengan materi misalnya. Sekarang kan orang berteman karena sama-sama membutuhkan, saling membutuhkan. Ini adalah pertemanan karena tali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu akan menyebabkan nanti itu walaupun beda derajatnya akan diberi kesempatan oleh Allah untuk biru'yatihim wa ziyaratihim wal khuduri mahum. Jadi dari ayat ini nikmatnya surga itu bukan yang seperti diiklankan oleh para nabi. Para nabi mengiklankan surga itu bentuknya adalah rumah-rumah yang bertingkat, ada pohonnya hijau besar, ada sungai di bawahnya. Ya memang itu, nanti surga akan seperti itu. Tapi itu ada kenikmatan biasa, yang mana itu tidak senikmat seperti yang diharapkan oleh para orang-orang soleh. Apa yang diharapkan oleh orang-orang soleh termasuk sahabat, harapannya itu nanti pengen melihat kanjeng Nabi. Kalau itu gampang lah kayak itu. Apalagi orang Indonesia, orang Nusantara dengan pohon yang besar itu, mangga depan pohonnya besar. Pengen rumah pampang, rumah panggung, kalau nggak itu ada
apartemen. Walaupun jauh, surga jauh daripada itu. Tapi itu para orang-orang soleh nggak butuh. Yang dipertanyakan nanti, kalau masuk surga itu masih bisa nggak melihat Nabi? Kenapa? Nabi itu derajatnya tinggi, kami derajatnya rendah. Ternyata masih bisa. Apa syaratnya? Yuti'illah war rasul war rasulah. Yang penting patuh sama Allah, patuh sama Rasul. Nanti kita akan diberi kesempatan biru yati memandang wajah Nabi Muhammad, wajah orang-orang siddiq, wajah-wajah orang-orang soleh, wajah-wajah syuhada. Ditambah bahwa ziyaratihim bisa saling mengunjungi. Yang terakhir, wal khuduri mahum, bisa duduk duduk bareng. Nah sekarang dunia, ketika di dunia itu orang nggak merasa nyaman duduk dengan orang soleh, nggak merasa nikmat memandang orang soleh, nggak merasa senang bisa berkunjung kepada orang soleh, berarti dia sedang jauh dari surga. Di dunia saja sudah nggak ada ciri-ciri orang yang akan masuk surga. Karena apa? Surga tertinggi itu diharapkan oleh orang-orang yang mau duduk dengan orang-orang soleh, orang yang ingin berkunjung kepada orang soleh, orang yang ingin memandang orang-orang yang soleh. Apa? Dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi alima. Orang yang bisa memandang Allah, memandang Rasulullah, memandang para orang-orang soleh, berkunjung dan bisa berduduk dengan orang-orang soleh, dialah orang yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah. Dan orang yang bisa taat kepada Allah, orang yang bisa taat kepada Rasulullah, itulah orang-orang yang mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah tahu itu. Allah itu akan selalu mengetahui terhadap orang-orang yang diberi anugerah. Apa anugerah yang terindah? Adalah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Definisinya taat bisa diambil dari dalam hati kita masing-masing. Saya ini melakukan ini sedang taat atau sedang maksiat. Saya melakukan ini sedang taat atau sedang maksiat. Biasanya itu kalau taat itu berat, kalau maksiat itu ringan. Indikasinya cuma itu. Kok males itu berarti taat. Apalagi kondisi kurang fit, harus ngaji, itu adalah hal yang berat, itu namanya taat. Pokoknya masalah taat ataupun maksiat, sudah masing-masing manusia itu sebenarnya sudah tahu ini jalan taat atau jalan maksiat. Kalau jalan taat berarti ada harapan kita nanti, walaupun kita derajatnya jauh di bawah Rasulullah, kita akan bisa memandang Rasulullah, memandang orang-orang yang soleh, memandang orang-orang yang siddiqin wa syuhada, dan juga kepada orang-orang sholihin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Rabbi fa'anfa'na bi barakatihim wa tinal husna bi hurmatihim wa mitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fa'anfa'na bi barakatihim wa tinal husna bi hurmatihim wa mitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fa'anfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa mitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani walakumkum wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.